Sapi bantuan dari Presiden Prabowo diserahkan di Masjid Agung Al-Munawwarah, Banjarbaru. Hilang kesadaran diduga sebab pengemudi tabrak pengendara di Samarinda. Panen raya jagung, upaya dukung swasembada pangan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 7 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali informasi pagi ini, saudara, jemaah sholat Idul Adha padati Masjid Agung Al-Munawwarah Jumat pagi. Masjid ini menjadi tempat disalurkannya sapi bantuan dari Presiden Prabowo seberat 930 kg. Jumat pagi, ribuan jemaah padati Masjid Agung Al-Munawwarah Banjarbaru dan lakukan sholat Id hingga halaman luar masjid. Tahun ini Masjid Agung Al-Munawwarah menyalurkan 3 ekor kambing dan 6 ekor sapi kurban. Satu di antaranya adalah sumbangan dari Presiden Prabowo. Kami sampaikan bahwa di Masjid Agung Al-Munawwarah, panitia menerima hewan kurban berupa 3 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Dan salah satunya adalah sapi sumbangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Setelah sholat Id, sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia diserahkan oleh penjabat Wali Kota Banjarbaru ke panitia kurban Masjid Agung Al-Munawwarah. Sapi berjenis simental ini memiliki berat lebih dari 930 kg. Ini kita menyerahkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI berupa 1 ekor sapi jenis simental. Nah, ini beratnya 933 kg. Nah, jadi seperti kita lihat bersama tadi, sapinya sudah berada di tempat dan sudah kita serahkan ke Masjid Agung Al-Munawwarah. Subhan berharap makna Idul Adha dapat dijadikan teladan dalam hubungan kepada sesama dan Tuhan. Penjabat Wali Kota Banjarbaru ini juga berpesan kepada jemaah haji Banjarbaru agar selalu menjaga kesehatannya agar bisa kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Idul Adha menjadi momen bagi warga untuk meningkatkan kebersamaan. Semangat gotong royong dan kekeluargaan terlihat dalam pelaksanaan kurban di berbagai lokasi di kota Banjarmasin. Idul Adha tidak hanya dirasakan sebagai wujud ibadah, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di kota Banjarmasin. Suasana kekeluargaan tampak jelas saat umat muslim di beberapa titik kota ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban secara gotong royong. Di Gang Cendrawasih, Kelurahan Kelayan Dalam, warga berkumpul bersama untuk melaksanakan kurban. Mereka saling bahu-membahu dalam setiap proses penyembelihan hewan kurban. Makna yang kita ingin sampaikan tidak lain dan bukan adalah dalam rangka kita lebih memanfaatkan Idul Adha ini sebagai sebuah tema, yaitu mempersatu kita sebagai masyarakat kepada para hartawan dermawan dan menginginkan agar ini bukan yang terakhir, namun yang pertama yang kami himbau kepada nantinya untuk tahun yang akan datang lebih banyak daripada ini. Di halaman Komplek Makam Sultan Suryansyah, suasana kurban juga dipenuhi kehangatan dan kekeluargaan.
Seluruh panitia kurban bergotong royong menyiapkan kurban. Partisipasi ormas, majelis, dan berbagai komunitas di sini sangat besar. Yang kita lihat di belakang kawan-kawan lagi rame dengan berbagai kegiatannya, ada yang memotong juga kan, ada yang nimbang juga di bagian sini. Ya, yang kita harapkan di sini kita menjalin kebersamaan antara ormas dan masyarakat sekitar. Yang kedua yang kita harapkan adalah semoga tahun depan lebih besar lagi acaranya. Semua pihak bekerja sama memastikan proses kurban berjalan lancar dan adil. Kegiatan kurban di sejumlah titik di Kota Banjarmasin telah menjadi tradisi dalam menekankan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus melestarikan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat Kota Seribu Sungai. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, momen Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Balikpapan memberikan imbauan kurangi sampah plastik pada pembagian daging. Sebagai alternatif, bisa gunakan wadah lain yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kota Balikpapan imbau warga gunakan pembungkus ramah lingkungan untuk daging hewan kurban. Hal ini guna menekan jumlah sampah atau limbah plastik sebagai pembungkus atau wadah hewan kurban. Sebagai alternatif adalah wadah yang terbuat dari anyaman bambu atau besek, juga penggunaan dedaunan seperti daun pisang. Jadi kita menghimbau untuk sedikit menggunakan sampah plastik karena kita sudah mulai mengutamakan lingkungan kita. Jadi kemarin ada apresiasi oleh Menteri Lingkungan terkait sampah. Nah, sedikit demi sedikit kita akan coba memberikan informasi, sosialisasi ke masyarakat. Sejauh ini aturan ini masih dalam tahap imbauan, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pelarangan dalam bentuk perda. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat menerima 10 ekor kambing pada momen Idul Adha 1446 Hijriah ini. Dari 10 ekor kambing tersebut, 1 diantaranya adalah kambing unik karena tidak terlalu suka makan rumput, sehingga jadi kambing kesayangan keluarga. Makannya limbah sawit sama dedak. Jaidin jadi salah satu kambing yang akan dikurbankan pada Idul Adha tahun 2025 di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Kambing berusia 3 tahun milik Muhammad Yamin, warga Kecamatan Pontianak Timur ini, memiliki bobot 60 kg. Kambing ini cukup unik karena selama dipelihara tidak terlalu suka makan rumput. Jaidin lebih suka mengonsumsi air kedelai, limbah sawit, dedak, pisang, hingga roti. Kambing ini sangat manja dan dekat dengan pemiliknya. Hal ini membuat putri Muhammad Yamin merasa berat berpisah dengan kambing kesayangannya. Roti yang paling dekat anak saya yang putri. Ya, sangat dekat dia. Sedih juga dia kemarin waktu Oh, sedih. Nanti mau kesini dia. Sedih. Karena udah lama melihara jadi merasa sedih dia. Kenapa Pak harus dikorbankan nih Pak? Ya, karena kita ada niat untuk korban. Ini makannya kayaknya enggak mau air ya Pak ya? Ini air kedelai sama limbah sawit, terus sama dedak. Sama dedak ya? Dedak. Yang lain enggak mau? Yang lain ya sedikit aja, seperti rumput nih. Pada Idul Adha tahun 2025 ini, Masjid Raya Mujahidin Pontianak menerima 24 sapi kurban dari sejumlah pihak, termasuk dari Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat, perbankan, dan lainnya. Dari 24 sapi tersebut, hanya 12 yang disembelih di Masjid Raya Mujahidin, sedangkan sisanya disebar ke beberapa kabupaten, seperti Mempawah, Kuburaya, Landak, dan Sambas. Proses penyembelihan sapi dilakukan pada Jumat malam, sementara kambing setelah pelaksanaan Idul Adha. Daging kambing langsung diserahkan kepada pengurus masjid dan surau di Kota Pontianak yang telah mengajukan proposal. Proses penyaluran juga tidak menggunakan kantong plastik sesuai arahan pemerintah kota.
Untuk sapi itu kita tebar ya dalam bentuk langsung udah dikemas ya. Untuk tahun ini karena memang kita mengikuti atau mematuhi ketentuan dari pemerintah kota untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi kami ada dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, ada 500 besek. Agar tertib, proses penyaluran daging kurban di Masjid Raya Mujahidin tidak terbuka untuk umum, namun akan disalurkan langsung ke penerimanya sesuai data yang dimiliki. Raida Todi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah jeda iklan berikut, saudara akan hadir informasi menarik lainnya. Di antaranya, hilang kesadaran diduga sebab pengemudi tabrak pengendara di Samarinda. Informasi selengkapnya, saudara, sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, saudara. Pengemudi yang menabrak sejumlah pemotor di Samarinda hingga tewaskan 1 orang jalani pemeriksaan polisi. Pelaku yang disebut punya penyakit epilepsi, diduga hilang kesadaran saat kejadian. Pengendara mobil yang menabrak hingga menewaskan pengendara motor telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polresta Samarinda. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga dalam tidak sadarkan diri saat kejadian. Pelaku disebut memiliki riwayat penyakit epilepsi hingga diduga alami gangguan kesadaran saat berkendara. Setelah ditabrakan itu dalam kondisi tidak sadar. Nah, kalau kita lihat dari riwayat yang bersangkutan memang ada penyakit ya. Ada penyakit yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran. Untuk saat ini sudah kita amankan ya, pengemudi kita amankan di unit Laka Satlantas Polres Samarinda dan saat ini sedang berproses terkait dengan BAP dari yang bersangkutan. Terkait minuman beralkohol yang ditemukan di lokasi, polisi tidak menemukan indikasi pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Sementara korban meninggal dunia yang juga seorang mahasiswa telah dipulangkan untuk dimakamkan di kota asalnya di Tarakan, Kalimantan Utara. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya, saudara, sebuah mobil di Samarinda melaju kencang hingga menabrak 3 sepeda motor. Akibatnya 1 orang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Sebuah mobil yang melaju kencang di Jalan Wahid Hashim, Samarinda, Kalimantan Timur, menabrak 3 sepeda motor Rabu malam. Kecelakaan terjadi persis di depan kampus Universitas Widyagama, Mahakam, Samarinda. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, pengemudi mobil melaju kencang, kemudian hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor. Mobil baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan. Dari depan gang sini, sebelum depan gang ini, gang kampus biru. Saya sudah ditabrak. Motor 2 ini depan saya, jauh masih jauh. Saya terlempar juga tadi. Yang saya lihat 2 yang di bawah mobil tadi. Gue di mobil, samping mobil kanan ini ya? Iya, mobil. Cewek, cowok. Saya mendapat informasi 3 korban. Nah, ini pas saya jalan balik nih ada lagi korban 1 di sini yang tertinggal di sini. Ya. Ada 4. Ya, 4 korban. 4 orang yang 1 meninggal. 3 lainnya sih, ini 1 masih penanganan di lokasi. Untuk 2-nya masih sudah dapat penanganan di rumah sakit AWS. Satlantas Polresta Samarinda yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP awal dan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Sementara pengemudi mobil kini ditahan polisi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.
Seorang pria di kota Banjarbaru gagal mencuri meteran air karena dipergoki pemilik rumah. Meski gagal mencuri, kepada pelaku yang lebih dulu ditangkap warga dikenakan pasal senjata tajam karena membawa senjata tajam jenis pisau tanpa izin. Seorang pria warga Kelurahan Landasan Ulin Timur ditangkap polisi setelah ketahuan hendak mencuri meteran air di Jalan Ahmad Yani kilometer 24 Selasa dini hari lalu. Pelaku datang ke tempat kejadian dengan membawa peralatan seperti tang, obeng, dan pisau untuk membuka meteran air. Saat melakukan aksinya, pemilik rumah terbangun dan mendapati pelaku hendak mencuri meteran air. Pelaku gagal kabur karena ditangkap warga. Kalau untuk percobaan pencurian meteran PDAM ini baru pertama kali dia lakukan. Nah, namun dia sejak dari kediamannya atau rumahnya sudah mempunyai niat dengan membawa peralatan-peralatan yang kita sebutkan tadi berada di dalam tasnya. Meski berawal dari aksi percobaan pencurian, polisi menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP karena membawa senjata tajam tanpa izin. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi menarik lainnya, Saudara. Panen raya jagung, upaya dukung swasembada pangan. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Dukung swasembada pangan, Polda Kalimantan Timur turut serta dalam panen raya jagung kuartal kedua di Mapolres Penajam Pasir Utara. Panen raya jagung ini disebut sebagai cadangan di gudang. Dukung swasembada pangan, Polda Kalimantan Timur turut serta panen raya jagung kuartal kedua. Kegiatan panen raya dilakukan di Mapolres Kabupaten Penajam Pasir Utara, langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro. Secara total dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, panen raya di luasan lahan 529,7 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai lebih dari 2.287 ton. Kita kuartal kedua, total luas lahan yang kita panen 529 hektar, 529,7 hektar, dengan hasil panen kira-kira 2.000. Sementara itu, Bulog Kaltimra telah menyerap hasil panen jagung di kuartal pertama sebanyak 600 kg dengan kebutuhan 2.000 ton untuk kebutuhan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk Kaltim baru 600 ton, 600 kilo untuk daerah lama. Target kita banyak 2.000 ton untuk Kaltim Kaltara ya. Jadi kita karena Bulog itu membawahi 2 provinsi, wilayah Kaltim dan Kaltara. Polda Kalimantan Timur berkomitmen terus lakukan upaya swasembada pangan bagi masyarakat. Salah satunya dengan penanaman jagung hibrida di setiap kota dan kabupaten. Iskandar Amir, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebanyak 313 honorer di lingkungan Disdik Kalimantan Timur, wilayah Kutai Kartanegara, resmi jadi pegawai P3K. Mereka terdiri dari guru SMA, SMK, SMP, serta tenaga pendidik di dinas, cabang dinas, dan UPTD. Bertempat di SMKN 2 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Dinas Pendidikan Kalimantan Timur menyerahkan SK P3K kepada 313 tenaga honorer di lingkungan Disdik Kalimantan Timur, wilayah Kutai Kartanegara.
SK-P3K ini juga terdiri dari tenaga pendidik dari jenjang SMA, SMK, SMP, serta yang bertugas di dinas, cabang dinas, dan UPTD. Status P3K ini diharapkan bisa memotivasi mereka untuk terus berinovasi demi memajukan dunia pendidikan Kalimantan Timur. Pertama tentu kita berterima kasih bahwa ini adalah momen yang spesial bagi para guru-guru yang telah menunggu lama untuk diangkat sebagai tenaga P3K provinsi, baik sebagai guru maupun sebagai tenaga pendidikan. Ini memang menjadi agenda Provinsi Kalimantan Timur dan insya Allah setiap kabupaten kota kita akan memberikan atau menyerahkan SK ini. Mudah-mudahan dengan penyerahan ini ya tentu berdampak positif, semua guru-guru semangat untuk lebih berinovasi. Sementara itu, Anugrah Ayu Alpriani, seorang guru yang telah mengabdi sebagai guru honorer sejak 2008, bilang ia bersyukur atas pengangkatan ini. Saya bekerja sudah cukup lama, dari tahun sekitar 2008 ya, jadi hal seperti inilah yang sangat-sangat kami tunggu dan nanti-nantikan. Kami itu kan di sekolahan hanya dibatasi 5 nih, sedangkan pendaftarnya lebih dari itu. Jadi kesulitan tuh kayak belajar aja supaya bisa masuk ke 5 besar, supaya benar-benar bisa terangkat menjadi P3K. Senada dengan itu, Nelly Agustina yang juga menerima SK, berharap rekan-rekan honorer lainnya tetap semangat menunggu giliran. Apakah ada kendala atau kesulitan sebelum terangkat menjadi ASN sekarang? Banyak sih Mas, karena pengalaman kami 10 tahun mengabdi. Semoga yang belum terangkat semangat. Penyerahan SK P3K ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga pendidik di Kalimantan Timur, serta menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan dunia pendidikan di daerah. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Tenggarong, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara. Kucing merah Kalimantan, spesies hewan langka, muncul di Taman Nasional Kayan Mentaran sejak 20 tahun terakhir. Kucing ini terekam kamera trap di Malinau, Kalimantan Utara. Kucing merah Kalimantan yang memiliki nama latin Catopuma badia. Hewan endemik yang sangat langka dan misterius ini terekam kamera trap di Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau, Kalimantan Utara. Hewan langka yang hanya ditemukan di Kalimantan ini terakhir terlihat pada tahun 2003. Waktu itu terekam saat tim Balai Taman Nasional Kayan Mentaran melakukan inventarisasi potensi kawasan. Ini kita harapkan menjadi acuan atau menjadi dasar kita dalam penelitian lebih lanjut atau eksplor lebih lanjut terhadap keberadaan kucing merah yang ada di Kalimantan ini. Karena literasi terhadap kucing merah ini masih sangat-sangat terbatas sekali. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang mengimbau agar masyarakat melestarikan kucing merah yang merupakan satwa langka. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Malinau, Kalimantan Utara. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.